Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bapak, Ibu semua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, perkenalkan nama saya Rijal Tamami. Saya mahasiswa program studi hukum di Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa paparan, dalam hal ini sebagai salah satu tugas kuliah akhir semester, mata kuliah hukum, perdata internasional ya. Izinkan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa salah satu tema atau isu yang berada dalam ranah hukum perdata internasional, yaitu tentang penentuan hukum yang berlaku dalam sengketa perkawinan campuran lintas negara ya. Kenapa isu ini penting? Karena sebagaimana kita ketahui, tidak sedikit kita mendengar baik di kalangan yang uh, terkenal seperti di kalangan artis, tokoh-tokoh tertentu ya, menikah mungkin dengan lintas negara ya. Ada seperti yang kita ketahui ya, ada yang menikah dengan orang Brazil, mungkin dengan orang Malaysia, orang apa Amerika, Korea dan lain sebagainya ya gitu. Nah, dalam konteks hukum perdata internasional, disebut perdata internasional itu ketika timbul suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan keperdataan, yang mana dalam proses tersebut ada unsur asing yang terlibat di dalamnya. Bukan berarti asing dalam konteks intervensi ya, tapi asing dalam berarti ada unsur-unsur yang di dalamnya mau tidak mau ada unsur seperti kewarganegaraannya, keluarga salah satu dari yang menikah ini orang asing gitu, atau mungkin tempatnya berada di luar Indonesia, atau satu WNI-nya Indonesia, kemudian WNA menikahnya pun di luar Indonesia. Nah, ini pun berganda ya, maka di situ masuklah ranah hukum perdata internasional. Tidak berarti yang disebut hukum perdata internasional itu ada hukum tertentu yang memang disepakati oleh seluruh dunia ya, tapi konteks disebut hukum perdata internasional ini adalah untuk menentukan hukum mana yang berlaku ketika ada unsur asing yang bertemu dalam hal ini, bisa dalam konteks orangnya atau tempatnya atau objeknya gitu. Maka disitulah ditentukan kira-kira hukum mana yang berlaku, karena kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki otoritas tertinggi ya. Tidak ada di dunia ini otoritas tertinggi selain negara. Walaupun kita tahu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi sifatnya hanya tidak mengikat ya. Pada akhirnya akan tergantung sekali dengan diplomasi, posisi tawar masing-masing negara dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam konteks perdata internasional pun sama ya. Ketika ada satu atau dua orang yang bertemu atau menjalin satu perikatan hukum, maka di situ akan ditentukan kira-kira hukum mana yang nanti akan ditentukan. Maka di sini kita akan kupas satu persatu tentang dalam konteks perkawinan ya. Nah, persoalan persoalan dalam perkawinan lintas negara itu tidak terjadi ketika perkawinan itu berlangsung ya. Ketika perkawinan berlangsung mungkin ya hanya sebatas kebahagiaan, sakinah mungkin ya, atau asmara dan sebagainya. Tapi sengketa akan muncul ketika terjadi tantangan-tantangan yang timbul dari hubungan tersebut ya. Walaupun ini tentu tidak diinginkan oleh semua pihak, tapi ketika ini terjadi, maka disitulah hukum memang diposisikan untuk mengatur ya. Seperti apa? Seperti sengketa tentang uh, keabsahan suatu perkawinan ya. Kemudian juga perceraian, kemudian status anak, atau juga kewenangan orang tua terhadap anak ya. Hal-hal seperti ini akan muncul ketika uh, dilakukan oleh perkawinan dua orang atau yang berbeda satu kenegaraan, kemudian timbul konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan dan menentukan membutuhkan kepastian hukum atas hal-hal tadi seperti keabsahan perkawinan atau gugatan atau perceraian, status anak, harta, warisan dan lain sebagainya.
Sehingga dibutuhkan kepastian hukum negara mana yang akan digunakan dalam memutus sengketa-sengketa yang disebutkan tersebut, gitu ya. Apakah hukum Indonesia ataukah hukum negara pasangan yang bersangkutan gitu. Pernyataan ini tentu tidak bisa dijawab hanya sebatas asumsi ya, tapi harus kita kupas satu-satu berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Tujuan presentasi kita pada kesempatan kali ini tentu adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum yang berlaku ditentukan dalam sengketa perkawinan campuran di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Kemudian menguraikan resiko konflik hukum akibat perbedaan sistem hukum tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih praktis mengenai posisi hukum para pihak gitu, baik pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan ya. Kenapa topik ini relevan? Karena topik ini penting menyangkut status personal seseorang ya, yang berdampak langsung pada satu hak dan kewajiban hukum, pelindungan terhadap anak, serta asas kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga. Ini penting ya, tidak boleh seseorang itu digantung dalam posisi anak misalkan tanpa status atau keabsahan suatu perkawinan dipertanyakan gitu. Karena kan ini kan berimplikasi pada hal-hal teknis berikutnya, misalkan terkait dengan hak kebendaan gitu dan lain sebagainya. Dalam hukum perdata internasional, perkawinan tidak dipandang sekedar hubungan privat ya, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari status personal ya. Apa saja status personal ini? Status personal itu mencakup sah atau tidaknya suatu perkawinan, kemudian hubungan suami istri, kemudian status anak, kemudian perwalian, kemudian juga kewenangan orang tua terhadap anaknya. Karena menyangkut status personal, maka perkawinan campuran tidak bisa dilepaskan dari hukum nasional masing-masing para pihak. Nah, karena masing-masing pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, disinilah konflik kewenangan hukum terjadi ya. Tidak ada di satu dunia ini yang satu negara dengan satu negara lainnya itu plek ketiplek gitu atau sama persis sistem hukumnya gitu ya. Walaupun kita mengenal tentang aliran common law dan civil law gitu ya, tapi itu juga di aliran yang sama pun itu tetap negara satu dengan negara lainnya itu memiliki jurisprudensi atau kewenangan yang tidak bisa disamakan dengan negara lain itu. Tetap saja akan melihat tentang kultur yang terjadi di negara tersebut, banyak aspek yang akan dilihat gitu. Sehingga hampir dipastikan tidak ada satu negara itu memiliki satu sistem hukum dan prosedur yang sama gitu, persis satu negara dengan satu negara lainnya. Nah, prinsip dasar di Indonesia mengenal asas nasionalitas gitu. Apa sih asas nasionalitas ini? Asas nasionalitas artinya asas personal yang menentukan status hukum seseorang dilihat dari kewarganegaraannya. Kalau orang warga Indonesia, walaupun dia berada di Jerman atau di Prancis, gitu ya, tapi selama dia masih statusnya WNI, maka hukum yang berlaku bagi dia adalah hukum Indonesia. Gitu. Ketika dia ingin melakukan suatu perbuatan keperdataan, maka yang berlaku adalah hukum Indonesia. Apa artinya? Warga negara Indonesia tetap tunduk pada hukum Indonesia, sedangkan warga negara asing tunduk pada hukum negaranya sendiri, terlepas dari mana mereka tinggal atau menikah. Ini asas yang dianut dalam konteks Indonesia gitu. Jadi Indonesia tidak melihat orang Indonesia tinggalnya di mana gitu, selama dia warga negaraannya Indonesia, maka berlaku baginya hukum Indonesia. Begitupun juga saat melihat warga negara asing, kita tidak memaksakan orang asing harus tunduk pada hukum Indonesia gitu. Ketika dia warga negara Malaysia misalkan, maka kita akan mendorong dia atau hukum yang berlaku di Indonesia memandang dia sebagai subjek atau objek hukum dari negara yang bersangkutan gitu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah setiap orang membawa hukum negaranya masing-masing, sehingga tidak ada satupun pihak yang membawa hukum yang mengikat untuk kedua belah pihaknya, gitu, baik laki-laki maupun perempuan.
Karena tadi berlaku asas nasionalitas, baik, untuk WNI dipandang dia harus mengikuti, hukum yang berlaku di Indonesia, dan untuk WNA-nya akan dipandang sebagai subjek hukum atau, harus mengikuti hukum negaranya sendiri gitu. Nah, sehingga di sinilah sumber konflik hukum, tersebut terjadi ya gitu, ketika terjadi 2 sistem hukum yang berbeda dan harus ditentukan hukum mana kira-kira yang berlaku dalam konteks, perbuatan hukum tersebut. Masalah menjadi semakin kompleks karena tidak semua negara memiliki atau menganut sistem atau asas nasionalitas seperti yang diberlakukan di Indonesia. Beberapa negara bahkan menggunakan asas domisili, gitu. Artinya, hukum yang berlaku bagi warga negara tersebut adalah hukum di mana dia meninggal secara permanen gitu. Jadi walaupun dia kewarganegaraan Amerika misalkan gitu. Nah, ini salah satunya. Atau misalkan dia kewarganegaraan A gitu, kemudian dia tinggal di negara B, beberapa negara ada yang berpandangan bahwa status hukum yang mengikat dia adalah di mana tempat dia tinggal secara permanen, walaupun dia kewarganegaraannya adalah kewarganegaraan A yang tinggal di negara B gitu. Nah, sehingga disinilah muncul konflik, tersebut gitu, ketika orang Indonesia misalkan tinggal di, apa, orang Indonesia misalkan menikah dengan orang Jerman, tapi menikahnya sendiri tidak di Indonesia maupun tidak di Jerman, misalkan nikahnya di Malaysia gitu. Di sinilah akan ada muncul konflik hukum yang terjadi gitu. Konsekuensi dari perbedaan asas ini akan menimbulkan pada cara melihat keabsahan pernikahan tersebut gitu. Nah, ketika yang dinilai adalah sah atau tidaknya pernikahan, maka ini akan berimplikasi pada turunan dari, perkawinan tersebut gitu. Nah, ini tentu tidak ingin kita sampai terjadi ya. Walaupun dalam kondisi tertentu hukum asing dapat diperhitungkan penerapannya di Indonesia, tapi, hakim dalam prakteknya akan melihat prinsip ketertiban umum gitu. Artinya jika penerapan hukum asing tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan atau mengganggu ketertiban masyarakat, maka berlaku prinsip ketertiban umum sehingga hakim kemungkinan besar akan menolak untuk menerapkan hukum asing tersebut dalam konteks, keperdataan gitu. Sehingga pasti akan yang diberlakukan adalah hukum nasional Indonesia. Ya walaupun secara teori hukum asing seharusnya bisa diberlakukan misalkan karena ada kesepakatan dua belah pihak atau memang secara, negaranya pun memungkinkan untuk dilakukan, penerapan hukum asing gitu ya, tapi tadi hakim akan melihat dari sisi ketertiban umum gitu. Apakah, eee, penerapan hukum tersebut akan berimplikasi pada ketertiban masyarakat atau tidak. Kalau akan menimbulkan perpecahan atau perbedaan yang tajam, maka, hakim bisa memutuskan untuk tidak menggunakan hukum tersebut. Dari pembahasan ini, tentu bagi kita sebagai masyarakat, kita melihat pernikahan campuran lintas negara ini memiliki beberapa risiko yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Yang pertama, tidak ada satu hukum tunggal yang otomatis berlaku untuk kedua belah pihak, sehingga ini harus benar-benar dipertimbangkan secara matang terkait dengan perbedaan hukum antara, masing-masing pasangan gitu ya. Yang kedua, perbedaan hukum nasional antara suami dan istri ya. Ini kan, masing-masingnya tentu akan membawa sistem hukum yang berbeda, sehingga ini harus menjadi pertimbangan bagi kedua belah pihak untuk, sistem hukum mana yang nanti akan digunakan gitu. Kemudian ada juga potensi tidak diakuinya suatu status hukum di negara lain gitu. Misalkan, ada mungkin di satu negara A, kemudian warga negaranya mekanisme pernikahan atau perkawinan di sana dilakukan dengan cara atau ritual tertentu yang bahkan ini tidak diakui oleh sistem hukum, eee, kewarganegaraan si pasangan suami ataupun suami istri atau si istri gitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi. Kemudian ini juga ketidakpastian status anak dalam perwalian ya, kesulitan dan yang selanjutnya adalah kesulitan dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Nah tadi ya, karena perbedaan sistem hukum ini akan menjadi, tembok besar yang harus
dipertimbangkan gitu ya, resiko-resiko yang bersifat langsung terjadi kepada pernikahan tersebut. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam sengketa perkawinan campuran lintas negara di Indonesia, penentuan hukum yang berlaku pada prinsipnya didasarkan pada hukum nasional masing-masing pihak. Nah, tidak terdapat satu hukum tunggal yang secara otomatis mengikat kedua belah pihak. Penerapan hukum asing dimungkinkan, namun dapat dikesampingkan apabila tadi ya bertentangan dengan ketertiban umum dan prinsip dasar hukum Indonesia. Nah, dengan demikian, apakah hukum yang berlaku dalam konteks perkawinan? Maka jawabannya tergantung pada status personal para pihak, tentu dalam batasan ketertiban umum. Beberapa contoh yang mungkin bisa kita analisis, misalkan contoh pertama WNI menikah dengan WNA, gitu ya. Seorang menikah, kemudian perkawinan dilakukan di luar negeri, artinya bukan di Indonesia, gitu ya. Kemudian timbul sengketa mengenai keabsahan perkawinan. Bisa saja terjadi di beberapa negara, mungkin wali itu tidak ada, misalnya jadi gitu, hanya sebatas ucapan pernikahan saja misalkan. Sedangkan kita tahu salah satu pihaknya misalkan beragama Muslim gitu. Sehingga ketika dia kembali ke Indonesia, keabsahan pernikahan tersebut bisa saja di dipertanyakan gitu dalam sistem hukum Indonesia gitu. Sehingga perkawinan harus tadi memenuhi syarat hukum Indonesia karena bagi WNI-nya. Sekaligus juga ketika tadi ingin implikasinya, ketika status perkawinannya ingin diakui kedua belah pihak, baik oleh negara WNA-nya ataupun negara Indonesia-nya, maka perkawinan harus memenuhi syarat hukum Indonesia dan syarat hukum negara yang bersangkutan gitu. Nah, untuk memenuhi dua sistem hukum yang berbeda ini akan menimbulkan tantangan yang berbeda. Sekaligus juga memenuhi syarat hukum nasional warga negara asing yang berpasangan. Nah, tadi jika tidak ditentukan, perkawinan bisa dianggap sah menurut satu sistem hukum, namun juga dianggap bermasalah oleh sistem hukum yang lainnya. Sehingga dalam konteks ini, bagi kita masyarakat harus benar-benar jeli ya memahami tentang konsekuensi-konsekuensi logis maupun praktis ketika terjadi perkawinan campuran antara lintas negara ya. Mudah-mudahan dari pembahasan yang singkat ini, dan tentu masih banyak kekurangan, tapi kita mudah-mudahan bisa mendapatkan satu poin yang bisa bermanfaat, yang bisa kita gunakan untuk referensi kita sehari-hari. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.